Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Sujoko Channel, channel yang dikembangkan pada masa pandemi, ya, untuk berperan aktif supaya tidak terjadi defisit kompetensi. Semoga Anda sekalian selalu dikasih kesehatan, kesempatan, dan kesuksesan. Fokus belajar. Anda punya masa depan, Anda punya cita-cita, Anda punya kebahagiaan. Kebahagiaan, cita-cita, masa depan harus Anda perjuangkan dan Anda doakan. Semoga Anda diberi kemudahan untuk mendapatkannya. Baik, pada kesempatan kali ini kita masih membahas rangkaian arus bolak-balik, ya. Kalau di awal antara resistor murni, kapasitor murni, induktor murni. Nah sekarang dua itu kita gabung, ya. Jadi tiga kita gabung dua-dua sebelum nanti tiga-tiganya kita jadikan satu, ya, untuk pembahasan yang berikutnya, ya. Sekarang kita mau bahas bagaimana kalau di arus bolak-balik kita gabungkan antara resistor dan induktor. Resistor dan induktor, ya. Kalau kita gambar begini. Nah, ini resistor, ini induktornya. Arus bolak-baliknya. Nah, gitu ya. Ini R-nya, ini L-nya, gitu ya. Oke, baik. Ini V-nya. Ya, V mak. Sin omega T. Nah, gitu ya. Baik. Oke. Nah sekarang dari fasor di materi sebelumnya bahwa ketika kita bicara resistor, ya, antara V dan I sefase. Tapi ketika bicara induktor, V dan I, V-nya meninggalkan I 90 derajat. Maka kita bisa tuliskan fasornya berikut, ya. Nah, misalkan kita tulis. Ya, ini sekarang hubungannya antara R dan L. Ini VR. Ini VL. Ya, kita tinggal gabungkan aja fasor yang di materi sebelumnya, ya. Oke, maka ini kita punya. Nah, kalau kita hubungkan lagi, bagaimana kalau kita bicara R? Maka ini namanya XL. Nah, gitu ya, tinggal ganti fasornya. Ya, kalau dia hambatan, ya pasangannya sama hambatan. Kalau dia tegangan sama tegangan. Ini Anda apa yang Anda ingat? Maka Anda pasti mengingat yang namanya rumus Pythagoras, ya. Vektor kan? Nah, sorry, biar lurus. Nah, ini namanya V-nya. Ya, ini hambatan totalnya kan namanya Z atau impedansi di sini, ya. Oke? Ya, berarti Anda langsung bisa tulis persamaannya kan? Ya, dari sini ini C-nya, ya. Nah, sorry. Gitu ya, C-nya ya. Oke, baik. Ya, dari yang ada di sini maka kita bisa tentukan persamaannya kan? Persamaannya gimana ini? Ini, kalau saya cari V, pasti Anda tahu Pythagoras. Ya, akar, gitu ya. VR kuadrat plus VL kuadrat. Ya. Kalau saya cari Z, ya, maka sama dengan R kuadrat, gitu ya. Ditambah XL kuadrat. Nah, gitu kan? Ya. Ya, kalau saya punya tegangan, saya punya hambatan, maka saya bisa cari, maka V-nya sama dengan I kali Z. Ya. Tinggal nanti yang ditanya efektif atau maksimum. Kalau efektif, maksimum, tinggal kasih indeksnya. Oke, paham ya? Seperti ini ya. Oke. Sekarang apa yang C-nya ini, ya? Sekarang C. Nah, ini C. Ya. C-nya ini disebut pergeseran sudut fase. Ya. C-nya ini adalah pergeseran sudut fase. Harganya gimana supaya mudah mencari C-nya? Ya. C-nya. Maka C-nya ini bisa kita cari mudahnya. Ini kan kalau saya pakai V juga bisa, pakai Z juga bisa, tapi kalau kita mau pakai tangan selesai, ya. Maka pergeseran sudut fase C-nya bisa kita cari tangan, ya. C, tinggal lihat ini, berarti depannya VL kan, ya, sampingnya VR, berarti sama dengan VL per VR. Atau, ya, tangan C-nya sama dengan, gitu kan, sini pakai sebelah sini, XL per R. Nah, sudah tahu ya harga tangannya. Ya, pakai yang lain bisa,
Ya, yang penting hubungannya bahwa kita akan mencari nilai C-nya. Gitu. Ini adalah rangkaian ketika resistor dan induktor digabung. Bagaimana kalau kita kembangkan ketika kita mau membahas resistor dan kapasitor? Ya, sekarang kita bahas yang kedua. Resistor dan kapasitor. Ya. Ini resistor induktor. Kita coba gambar lagi. Jadi kita nanti menyelesaikan pakai gambar mudah. Ya. Nah, gitu ya. Ini spidol yang ngadat-ngadat, tapi tidak masalah ya. Oke, ini R-nya, ini C-nya, gitu ya. Ini Vmax sama dengan Vmax sin omega T, langsung gitu aja ya. Oke, sip. Ya, kita sekarang dekati. Oke, dekati dengan fasor lagi ya. Ingat di materi sebelumnya bahwa ketika kita hubungkan C, maka C-nya itu tertinggal, ya kan? Maka tinggal grafiknya kita balik seperti ini. Nah, ini VC, ini VR, ya. Ini untuk analisisnya lihat. Ini XC, ini R, gitu ya. Ya, ini berarti kita bisa punya Pitagoras. Ini juga begitu. Nah, mudah kan? Ini namanya V, ini namanya Z. Ya, C-nya mana? C-nya ini. Ya, C-nya itu. Paham? Oke, sekarang kita cari V ya sama-sama. Berarti V-nya untuk di sini Pitagoras dari ini kan akar. Ya, VR kuadrat plus VC kuadrat. Ya enggak? Kalau pakai yang sebelah sini berarti Z-nya sama dengan akar. Apa dia? R kuadrat plus XC kuadrat. Tuh, selesai ya. Bagaimana V-nya? V-nya sama dengan I kali Z. Ya. Paham? Tangan C-nya, tangan C-nya. Tangan C-nya. Sama kan? Nih, ini kalau pindah ke sini kan berarti VC per VR. Atau tangan C-nya sama dengan, maaf. Ya, sama dengan ini dipindah ke sini. Apa dia? XC per. Nah, paham ya? Oke? Ya. Nah, variabel-variabelnya nanti dilihat ya, sama dia. Pengertiannya sama. Z ini hambatan, ya hambatan total, R resistor. Nah, ini XL ya, induktansi. Ya. Ya, ini kapasitansinya ya. Tuh, satuannya ketika yang X, R atau R ini dia satuannya ohm ya. Ya. Kalau V Anda sekalian tahu ya, Z ini berarti ohm di hambatan total ya. Oke, paham? Kalau V berarti volt. Nah, Anda sudah belajar. Tinggal nanti lihat aja di soalnya seperti apa ya. Kalau sebelumnya kita sudah bahas resistor, induktor, resistor, kapasitor. Sekarang kita akan bahas induktor dan kapasitor ya. Nah, gitu ya. Dari fasornya gimana dia? Ya, dari yang materi sebelumnya satu-satu. Kapasitor kan ke bawah, induktor ke atas, maka dia kita bisa tulis seperti ini. Nah, ini I-nya ya. Ini siapa? VL, ini VC. Gitu ya. Kalau dipakai XL, XC ya sama ini. Ini I-nya, ini berarti XL, ini XC. Nah, gitu ya. Tinggal lihat saja. Berarti ini kalau vektor kan atas bawah ini dikurangkan dulu kan ya. Ya. Jadi nanti dikurangkan dulu seperti apa dia. Gitu. Ini dikurangkan, artinya di sini nanti pengurangan. V totalnya gimana? V totalnya tinggal begini. V-nya ya, pengurangan ini kan. Nah, ini V-nya sama dengan VL min VC. Kalau di sini berarti Z-nya gimana? Z-nya sama dengan XL min XC itu. Lihat gambar langsung ketemu persamaannya. Ya, V-nya gimana V-nya? V sama dengan I kali Z. Gitu ya. Sama ya. Gitu.
Nah, sekarang di sini apa yang mesti kita analisa, yaitu sifatnya ya. Sifatnya ya. Apa yang terjadi? Misalkan ketika dia VL sama VC ini, kita lihat berarti nilainya bisa positif bisa negatif ya. Jika dia keadaannya ini bisa membuat untuk menentukan sifat rangkaiannya. Ketika dia VL min VC ini nilainya positif ya, berarti VL-nya pasti lebih besar daripada VC. Maka ini sifatnya dia rangkaian ini bersifat induktif. Ya, pakai ini juga bisa. Ya, nanti Anda coba simpulkan kalau pakai gambar yang sebelah sini. Ketika VL min VC nilainya negatif, ya, berarti VL lebih kecil daripada VC. Maka ini sifatnya kapasitif. Nah ya, ini yang besar induktor induktif, yang besar kapasitor kapasitif gitu ya. Bagaimana kalau VL min VC ini nilainya 0, artinya sama besar. Ya, ini sifatnya resistif. Atau inilah keadaan yang disebut resonansi. Nah, gitu ya. Di sini juga bisa buat menentukan resonansi, ya. Paham ya? Gitu. Ketika dia sama, maka dia keadaannya adalah dalam keadaan resonansi pada rangkaian RC. Ya, nah, gini. Oke, jelas. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita lihat di soal jawab. Baik, kita lihat soja ya. Soal jawab. Sebuah sumber tegangan bolak-balik V sama dengan 100 sin 10 pt volt dihubungkan seri dengan resistor 3 ohm dan kapasitor 1/40 pi farad. Berapakah arus maksimum ya yang mengalir pada rangkaian tersebut? Ya, kita dikasih tahu di sebelah sana, nanti kita tinggal lihat ya. Sekali lagi, ketika nanti ada rangkaian arus bolak-balik ini, kalau Anda bantu dengan gambar, persamaannya akan keluar ya, tanpa kita bisa tanpa kita menghafalkan. Tapi kalau kalian sudah paham ya tidak masalah. Tapi kalau nanti belum, silahkan nanti dalam bentuk gambar. Misalkan ini V-nya ya, nanti latihan untuk bagaimana membuat setiap variabel ketemu dari persamaan. Nah, langsung Anda bisa cari, ini namanya Vmax, ini omega. Nah, langsung dapat ya, Vmax-nya berarti 100 volt, omeganya 10 pi ya. Omega ini bisa terjemahkan 2 pf. Nah, nanti kalau ditanya frekuensi tinggal cari berapa frekuensinya ya. R-nya sama dengan 3 ohm ya. Itu C-nya sama dengan 1/40 pi farad. Nah, gitu ya. Berapakah arus maksimum yang mengalir? Berarti ditanya IMAX. Nah, IMAX berarti kita nanti butuh Vmax. Vmax-nya sudah punya. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih antara resistor dan kapasitor supaya Anda langsung dapat gambaran bagaimana persamaannya. Anda tulis fasornya, ingat-ingat fasornya aja. Nah, gitu kan? Ini R, ini X, C. Gitu ya. Ya, berarti ini Z-nya langsung ketemu kan, impedansinya atau hambatan totalnya Z-nya. Gitu ya. Oke, berarti Z-nya sama dengan akar, gitu ya. R kuadrat plus XC kuadrat. Nah, selesai itu ya. Berarti tugas kita cari XC, XC-nya ya. XC-nya sama dengan berapa dia? 1/omega kali C, gitu ya. Ya, berarti sama dengan 1/omeganya berapa itu? 10 pi. Ya, dikali berapa dia? 1/40 pi. Gitu kan? Ya. Oke. Tinggal dicoret. Nah, ini sama dengan berapa? Dicoret 1/1/4. Ya kan? Berarti sama dengan pindah ya. 1 dikali 4/1. Berarti sama dengan XC-nya sama dengan 4 ohm. Nah, dapat ya. Ya. Maka Z-nya sama dengan akar 3 kuadrat plus R-nya 3 kan? Z-nya, XC-nya sama dengan 4. Berarti Z-nya sama dengan akar
9 plus 16 akar 25. Ya, akar 25 berapa? 5 ohm. Ya, sekarang kita cari IMAK. IMAK dari mana? IMAK ya Vmax sama dengan IMAK dikali Z. Ya, gitu kan? Sekarang karena hambatannya sekarang Z namanya. Vmax-nya berapa? 100. Ya, IMAK Z-nya 5. Berarti IMAK-nya sama dengan 100 dibagi 5 sama dengan IMAK-nya berapa dia? 20 ampere. Nah, gitu ya. Analisis gambar itu membantu. Rumusnya langsung bisa keluar. Dari terjemahan persamaan juga kita bisa dapatkan setiap variabel. Ya. Semoga bisa membantu. Semoga sekali lagi Anda sekali dikasih kesehatan, kesempatan, dan kesuksesan sehingga Anda bisa belajar gitu ya. Belajar mudah apabila kita sehat. Ya. Jadi sehat adalah kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Maka kita harus bersyukur, selalu bersyukur. Anda punya kebahagiaan, punya cita-cita, silakan Anda perjuangkan dan doakan sehingga Anda bisa bahagia. Kalau Anda bahagia, maka orang tua Anda akan bahagia, ya. Bisa membahagiakan beliau, ya, bisa membahagiakan orang-orang yang mencintai Anda dan bisa membahagiakan orang-orang yang belum mencintai Anda. Ya. Terus berjuang, semangat. Anda pantas untuk jadi apa saja dan bisa jadi apa saja, tergantung Anda bagaimana memanfaatkan kesempatan yang sudah diberikan oleh Allah kepada Anda sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.